Oke, ini saya izin untuk recording ya. Oke, oh Mas Nando tadi hilang ya untuk Mas Nando ya. Oke, sudah join lagi. Oke Mas Nando, sudah bergabung kembali ya Mas Nando. Baik, sudah, Bu. Oke. Ya, saya mungkin jelaskan kembali sekali lagi ya. Ini saya recording ya. Jadi biar nanti bisa di-sharing ya, walaupun ini kendalanya sedang susah tapi bisa diperhatikan lagi ya. Ini saya share kembali. Oke, saya jelaskan kembali ya tadi untuk statistiknya. Oke. Sudah terlihat untuk gambarnya? Sudah ya? Oke. Jadi saya jelaskan kembali. Salah satu dari kegunaan dari statistik ya, ini nanti bisa membuat contohnya seperti ini. Ya, kalau di webnya kemenparekraf.co.id ini berkaitan dengan statistik kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau kita membuatnya grafiknya adalah untuk bulan Januari 2023, maka data yang digunakan adalah 1 tahun sebelumnya ya, yaitu Januari 2002, Februari 2022, seterusnya sampai Januari 2023. Setelah itu ya, datanya harus dimiliki ya, di bagian mana? Ya, ini yang mengetahui adalah yang masing-masing tergantung institusinya. Oke. Jadi untuk kunjungannya kalau di sini ya, nah ini kan jumlah kunjungannya. Nah ini nanti disesuaikan dengan tempat masing-masing dari Mas Nando maupun Mbak Rista. Ya. Di sini berarti nanti disesuaikan yaitu jumlah kunjungan tamu. Gitu ya. Misalkan kalau Mas Nando kan di hotel bekerjanya, berarti jumlah kunjungan tamu hotel mungkin ambil saja yang menginap karena di bagian housekeeping ya. Nah, ini nanti bisa dicari untuk datanya. Nah, untuk bulan Januari ke belakang tahun kemarin 2022 ada berapa? Februari berapa? Setelah itu dibuat grafik seperti ini. Jadi biar tahu apakah jumlah tamunya ada peningkatan atau trennya turun. Nah, seperti itu. Mas Nando bisa memahami, Mas Nando? Alhamdulillah ini sudah lumayan kemarin, Bu. Ya, jadi nanti di sini ya. Sedangkan Mbak Rista nanti menyesuaikan tamunya adalah tamu yang ada di kafe atau coffee shop Janji Jiwa. Ya. Ada berapa ini kira-kira ya di bulan Januari 2022 ada berapa tamu perkiraan saja dan itu tetap tapi harus tanya di bagian yang memiliki data. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tujuannya adalah kita menginginkan atau mengetahui sejauh mana apa ya? Dia meningkat atau menurun gitu. Jadi kita ingin tahu untuk datanya ya. Ini menjadi salah satu sekaligus tugas ya. Tugas yang nanti harus dikerjakan ya untuk mata kuliah statistik perhotelan. Jadi ini kebetulan kan ada Mas Nando sama Mbak Rista, tapi ini berlaku juga untuk semuanya ya, untuk mahasiswa semuanya yang mungkin hari ini tidak hadir tapi tenang saja karena ini sudah saya record, nanti saya akan share untuk perkuliahannya hari ini ya. Jadi pada intinya adalah nanti mahasiswa harus membuat tabel grafik seperti ini ya, yang sudah saya berikan ini ya. Tapi disesuaikan dengan jumlah kunjungan tempat masing-masing. Ya, karena kan tempat kerjanya masing-masing ya. Kalau seandainya tadi contohnya Mas Nando, dia berada bekerja di Sunan Hotel. Ya, jadi mungkin bisa di sini jumlah kunjungan tamu yang menginap untuk 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang berarti dimulai di bulan Januari 2022, Februari, Maret, April sampai yang terakhir adalah
Januari 2023. Jadi minta datanya. Data jumlah tamu yang menginap rata-rata tiap bulannya. Ya, jadi selama 1 tahun. Seperti itu Mas Nandu, bisa dimengerti untuk tugasnya selanjutnya nanti? Cek Mas Nandu. Mohon maaf Bu, untuk tadi pertanyaannya bisa diulang lagi ya Bu ya, karena ini masih di area jadi kurang konsentrasi. Oh ya, jadi gini Mas Nando, tapi ini bisa terlihat gambarnya Mas Nando? Bisa Bu? Terlihat ya? Oke. Jadi Mas Nando yang ini akan ada grafik Mas Nando di sini. Ya, Mas Nando bisa melihat grafiknya? Ya Bu, bisa. Ya. Nanti Mas Nando membuat grafik seperti ini tapi menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan di sini jumlah, nanti judulnya adalah jumlah tamu yang menginap di Desunan Hotel selama 1 tahun kemarin. Ya, datanya adalah per bulan. Ya, nanti Mas Nando tanya. Ya, tanya ke bagian departemen yang memiliki data jumlah tamu yang menginap. Ya. Oh iya Bu. Gitu ya Mas Nando ya, sudah paham? Ya Bu. Paham ya? Jadi bisa seperti ini ya nanti dibuatnya ya. Nah, untuk yang di sini diperkirakan saja. Ya, nanti kira-kira saja. Yang penting saya ingin melihat jumlah tamu yang menginap itu mengalami penurunan atau peningkatan atau bagaimana selama 1 tahun terakhir. Seperti itu. Oh iya. Ya, bisa dipahami ya Mas Rando ya? Bisa Bu. Oke, baik. Oke. Selanjutnya Mbak Rista. Mbak Rista bisa mendengar saya, Mbak Rista? Cek Mbak Rista. Halo Mbak Rista. Oh, sepertinya sinyal ya ini ya Mbak Rista ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini karena sudah ke record nanti akan saya share ya untuk tugasnya. Jadi menyesuaikan. Oke, baik. Jadi ini ya untuk tugasnya sekaligus ya. Jadi memang ternyata statistik perhotelan gampang ya. Ya memang gampang gitu ya. Tapi ini sebagian karena saya tidak memberi materi sampai detail ya, karena kita keterbatasan dalam waktu untuk pertemuannya gitu. Tapi paling tidak sedikit memberi gambaran tentang guna dari statistik. Kalau seandainya nanti untuk alumninya Mas Nando atau Mbak Rista atau yang lainnya ingin menjadi pegawai ya yang kantoran, yang jadi ASN, nah itu salah satunya nanti kalau seandainya diminta untuk membuat grafik atau penyajian data yang lainnya, paling tidak itu sudah mengetahui seperti itu. Ya, oke. Masih semangat ini, Mas Nando, Mbak Rista? Cek, masih semangat, Mas Nando, Mbak Rista? Masih ya, masih ya. Oke, ini Mbak Rista sepertinya sinyalnya agak ini ya, karena hujan. Oke, saya akan share materi ya sekarang ya. Oke, sedikit saya akan share materinya. Oke. Bisa melihat untuk slide-nya? Sudah bisa melihat untuk slide-nya? Bisa Bu? Sudah, oke, sudah ya. Oke, jadi ini sedikit teori ya, teorinya. Apa sih statistik itu sebenarnya dalam pariwisata ya, terutama ya? Sebentar. Oke, sebentar. Wait. Oh ya. Baik, nih. Ya, jadi statistika itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan analisis data berkembang ya.
memang digunakan untuk pengembangan teknologi informasi dengan perangkat lunak statistik. Jadi penggunaannya bisa menggunakan komputer. Jadi yang tadi saya sampaikan membuat grafiknya itu bisa kalian manfaatkan dengan Excel. Ya, pernah menggunakan Excel untuk membuat grafik sebelumnya? Sudah pernah, Mas Nando? Pernah nggak dulu sebelumnya pakai Excel untuk membuat grafik? Belum pernah? Ya, terputus-putus ya. Belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Jadi bisa digunakan ya, tidak manual ya. Jadi bisa menggunakan Excel. Nanti kita coba sebentar ya untuk bagaimana cara membuat grafik dengan memanfaatkan personal komputer, PC komputer atau laptop atau dan sejenisnya ya. Dengan salah satunya adalah Excel ya. Di sini. Jadi perannya statistik itu sangat besar ya, salah satunya yang tadi itu ya. Nah, di sini ada kata statistika, ada statistik ya. Kalau statistika itu ilmu pengetahuannya, sedangkan statistiknya adalah kumpulan data informasinya. Ya, jadi kalau statistika itu ilmunya, statistik itu datanya langsung atau informasinya langsung ya. Makanya mata kuliah kita itu adalah statistik ya, karena langsung implementasi, jadi bukan statistika. Jadi kalau statistika itu lebih ke teoritisnya. Gitu. Ya. Ini adalah guna atau peranan statistik dalam manajemen pariwisata ya. Yang pertama di sini untuk melihat pertumbuhan dinamika bidang pariwisata. Misalkan jumlah wisatawan mancanegara, WINUS itu wisatawan Nusantara. Ini salah satunya ya. Terus bisa mengetahui kecenderungan tren yang terjadi dalam pariwisata. Misalnya tempat wisata apa saja yang paling sering dikunjungi. Nah, ini tren yang di sini yang tadi saya maksud adalah yang grafik tadi. Jadi kita bisa melihat kalau di Desunan Hotel itu yang menginap kira-kira trennya naik atau turun. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini gunanya dari peran statistik untuk manajemen pariwisata. Terus dapat memproyeksikan atau merencanakan prediksi pariwisata di tahun yang akan datang. Nah, ini kita sesi selanjutnya ya. Jadi minggu depan insya Allah nanti saya akan mengajari bagaimana memprediksi ya kira-kira kalau jumlah tamu yang menginap ini perkiraan tahun 2024 bulan Januari ada berapa ya. Nah, ini kita bisa memproyeksikan atau memprediksi ya, seperti itu atau di janji jiwa itu bagaimana memprediksinya. Nanti kita akan belajar di next pertemuan ya. Terus ada perumusan perencanaan alat kontrol. Oke. Oke. Perumusan perencanaan. Jadi di sini ada kata membutuhkan data ya. Di sini membutuhkan data. Nah, makanya tadi kenapa waktu membuat grafik yang tadi tugas ya, saat tugas yang suruh membuat grafik tadi jumlah kunjungan atau nanti tamu yang menginap atau mungkin tamu yang datang di kafe Janji Jiwa seperti itu. Ya, yang ketika kita membuat grafik tersebut pasti kalian membutuhkan yang namanya data. Nah, itu tadi data angka itu tadi itu membutuhkan. Nah, lalu perencanaan disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau misalkan kalian nanti suatu hari nanti insya Allah menjadi seorang supervisor, manager atau menjadi GM ya, atau mungkin jadi apa ya namanya ya? Ya pimpinan atau yang jadi direkturnya atau bagaimana. Nah, perencanaan itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi ketika owner meminta target, ya tolong buatkan target untuk kita tahun depan, misalkan gitu. Ya, kalian harus membuat target yang disesuaikan dengan kemampuan. Nah, seperti itu. Ini contoh, misalkan yang menginap di Hotel Desunan, itu rata-rata tahun kemarin itu ada 500.000 orang. Ya. Jadi tahun depan targetnya berapa ini?
Ya, sesuaikan dengan kemampuan yang kemarin. Ya, kalau kemarin 500.000, ya bisa lah, oke lah. Misalkan kita naikkan menjadi 700.000. Nah, tapi kalau targetnya tahun depan itu menjadi katakanlah 10 atau 15.000, nah ini kan berarti anu banget gitu ya, jauh banget ya dari 500.000 menjadi 15.000, beratnya gitu ya. Dari 5.000 menjadi 15.000 misalkan. Nah, ini kan sudah 3 kali lipat, itu sudah tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, itu harus direncanakan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini untuk perencanaan. Data hasil ramalan memberikan gambaran tentang kemampuan masa depan. Kita next ya, ini untuk besok kita akan pelajari bersama. Ya. Terus statistik juga berguna dalam pengambilan keputusan oleh seorang manajer. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dari alumni-alumni Mas Nando atau Mbak Rista akan menjadi seorang manajer. Ini wajib harus mengetahui pertama gambaran tentang kemampuan perusahaan. Ya, jadi seorang manajer, seorang pimpinan harus tahu kemampuan perusahaannya ya. Taunya dari mana? Salah satunya adalah melihat dari hasil itu tadi ya, statistiknya tadi. Kita bisa lihat tuh trennya. Oh, ternyata dia kalau di bulan Agustus dia mengalami peningkatan yang besar. Berarti besok tahun depan ketika di bulan Agustus harus ada strategi-strategi yang lainnya karena ini meningkat gitu loh, kemungkinan pendapatan besar ada di sana atau mungkin bagaimana ya. Nah, terus mengetahui besarnya tamu yang datang ya. Kira-kira tamunya itu berapa besarannya. Jadi bisa disesuaikan dengan fasilitas yang akan disediakan. Terus tamunya menginap ya, event yang sering dilaksanakan oleh hotel itu apa saja. Nah, event-event yang diminati oleh customer itu apa saja ya oleh konsumen. Nah, ini juga harus tahu. Nah, itu kalau di hotel. Nah, bagaimana kalau di tempat restoran atau di resto? Ya, ya disesuaikan juga ya. Kira-kira kegiatan atau event apa yang membuat tamu tertarik singgah atau apa ya? Makan, minum di resto tersebut ya. Pastikan karena adanya event atau kegiatan yang diselenggarakan di tempat tersebut ya. Terus tingkat kepuasan tamu konsumen terhadap fasilitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak hotel. Jadi seorang manajer ingin mengetahui tingkat kepuasan tamu atau konsumen terhadap fasilitas itu juga bisa berdasarkan statistik ya. Salah satunya bagaimana, Bu? Bisa ada guest common ya, yang mungkin sering kalau di hotel ya, ada guest common. Nah, di situ kan ada poin puas atau tidak ya. Kalau tidak sarannya bagaimana? Nah, itu bisa menjadi pengambil keputusan oleh manajer. Ketika ada tidak kepuasan di salah satu fasilitas atau pelayanan, maka seorang manajer berdasarkan data tersebut maka bisa dilakukan suatu kebijakan yang lain ya sebagai solusi seperti itu. Nah, tadi saya sebut data terus ya. Apa sih itu data? Jadi data ini yang sudah saya garis bawahi ya, saya pointer di sini. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Jadi harus benar data. Data itu tidak boleh mengarang ya. Data itu tidak boleh mengarang ya. Data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, jadi pengertian lainnya adalah kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan lainnya yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran. Nah, itu disebut dengan data. Jadi saya tahu data ini, informasi ini itu data ya. Nah, syarat data yang baik menurut J. Supranto adalah yang pertama objektif ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini ya harus ya, jadi tidak boleh mengarang, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif atau mewakili. Nah, yang ketiga adalah terbaru atau up to date ya. Jangan sampai kita ingin mengetahui target tahun depan tapi data yang digunakan 5 tahun yang lalu ya berarti dia tidak update ya. Paling tidak datanya adalah 1 tahun ke belakang hingga 3 tahun ke belakang ini masih dikatakan data tersebut update ya. Keempat adalah relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, di sini. Nah, apa ini maksudnya relevan? Relevan itu berhubungan ya.
Misalkan ingin mengetahui jumlah tamu yang menginap. Nah, datanya berarti kan minta data tamu yang menginap, bukan tamu yang makan di resto. Ya, kalau kayak gitu kan berarti tidak sesuai. Jadi harus relevan ya. Dan kesalahan baku atau standarnya kecil. Seperti itu ya. Itu. Oke, jadi seperti itu. Bisa dipahami tadi Mas Nando dan Mbak Rista? Ya, tenang saja nanti akan saya share ya untuk video ini, jadi bisa dipelajari ya. Jadi memang untuk statistik perhotelan bukan suatu ilmu yang ilmu praktis di hotel, bukan. Ya, memang ini digunakan untuk nantinya back office, lebih ke back office. Misalkan nanti Mbak Rista atau Mbak Nando, apalagi Mbak Rista kepingin di back office itu seperti di bagian accounting, di bagian HRD, administrasi. Nah, itu biasanya lebih banyak ke data seperti itu ya. Nah, untuk marketing pun juga ada ininya ya, agar bisa melihat data itu tadi. Seperti itu, Mas Rando sama Mbak Rista. Ya, jadi ada tugas ya, tugas pertama dari saya yang tadi membuat grafik garis ya, contohnya seperti yang tadi ya, contohnya yang tadi ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ya disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Oh ya, tadi saya akan memperlihatkan, ini masih bersama saya belum ini? Masih ya? Oke. Ya, masih. Oke, masih ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan membuat grafik via Excel ya. Sebentar. Saya akan buka Excel-nya dulu. Oke, sebentar. Saya akan screen. Oke, bisa melihat? Bisa melihat ini? Excel saya bisa terlihat? Excel-nya? Cek, Mas Nando, Mbak Rista. Ya. Sudah bisa, Bu. Sudah ya. Ini misalkan ya, ini contoh saja. Jadi bisa menggunakan Excel langsung. Di sini bulan. Oke, di sini jumlah. Disesuaikan saja, misalkan jumlah tamu menginap. Oke, jadi disesuaikan ya. Di sini langsung diberi seperti ini, misalkan dikasih aksesoris ya. Ini disesuaikan saja sukanya bagaimana nanti. Oke. Ini misalkan oke. Untuk bulan-bulannya di sini untuk pembedanya saya beri warna seperti ini. Bulannya katakanlah datanya mulai Januari 2022. Ada Februari 2022. Mengikuti saja gini ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2023. Nah, seperti ini ya. Misalkan jumlah tamu menginap saya kira-kira saja ya, misalkan 1000. Di sini dia mengalami penurunan misalkan 960 ya. Ada 765 misalkan, ini mengarang ya, tapi nanti harus sebenarnya ya. 857, terus ada 978 misalkan, ada 560, terus dia naik lagi menjadi 789, naik lagi 809, di Septembernya 800,
Oktobernya 902. November mulai naik lagi 967. Di Desember naik jadi 1001 misalkan. Januari jadi 985 misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal nanti di blok aja. Kita blok di sini ya. Ambil insert ya. Jadi insert terus dipilih saja. Misalkan kalian pilih yang grafik garis. Kita lihat. Jadi dicek-cek saja, pilih yang mana. Oke, kita misalkan mau ambil yang ini, Bu. Oke, it's okay, nggak masalah. Jadi diambil, set. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini catnya ya. Jadi muncul seperti ini. Oke, bisa dibolak-balik. Misalkan ternyata inginnya full seperti ini. Ya, kita coba lagi. Oke, kita sesuaikan dengan di sini ya. Set. Nah, ini. Yang ini saya del. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ada format atau chart design ya, kita sesuaikan. Ya, bisa ini, bisa bentuknya. Nah, ini kan bisa macam-macam nanti. Bisa seperti ini, kita cek lagi. Jadi warnanya bisa macam-macam atau bisa seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Ya, tinggal diklik-klik saja nanti. Misalkan saya pilih yang ini ya. Oke, pilih yang di sini. Oke. Nanti pokoknya dirubah-rubah saja, disesuaikan ya. Nanti bisa lihat-lihat untuk layout misalkan ya, ini bisa dipilih-pilih. Nah, ternyata bisa gini atau ini. Jadi terserah nanti ya, milihnya yang mana ya, yang disesuaikan saja. Misalkan mau ada yang tulisannya seperti ini. Yang ini aja ya. Yang ini misalkan ya. Nah, ini ada 1960, 765, 85 dan seterusnya. Atau ingin yang lainnya Bu, yang agak seperti ini mungkin ya. Di sininya ini sudah. Nah, ini nanti jadi bulan. Nah, ini jumlah, ini orang ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nggak mau ada ini ya tinggal di-cut ya. Jadi macam-macam ya, jadi bisa digunakan. Monggo nanti bisa memanfaatkan yang ada ya. Oke, ini bisa seperti ini atau ini, boleh nanti bebas. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Rista sama Indo tadi sudah jelas ya, jadi bisa menggunakan Excel ya nanti untuk tugasnya ya. Baik, Bu. Oke ya, bisa ya. Mbak Rista bagaimana? Mbak Rista, tadi bisa melihat yang Excel-nya ya Mbak Rista ya? Itu salah satu contoh saja. Jadi bisa nanti bentuk grafiknya bisa dimodif-modif sesuai dengan keinginan. Tapi jangan manual ya. Maksud saya tugasnya tidak boleh menggunakan tangan, itu nggak boleh ya. Jadi bentuknya dia harus dengan Excel atau apa terserah ya, yang rapi. Setelah itu agar saya percaya kalau datanya itu benar, grafiknya nanti minta cap ya, minta cap dari tempat kerjanya atau si pemberi datanya. Ya, jadi ada cap, ada tanda tangan kalau menandakan data tersebut memang sudah benar, bukan karangan ya. Bisa dipahami Mas Nando sama Mbak Rista?
Oh, ya Bu, mohon maaf mau tanya Bu. Iya, boleh. Silakan Mas Nandu. Itu untuk data grafiknya itu buat tahun 2022 ya Bu? Tahun kemarin berarti ya? Iya, benar. Tahun kemarin Mas Nando. Jadi diambil per bulannya ya. Oke. Oh iya, baik. Nah, jadi Januari, Februari sampai terakhir Januari 2023 kalau ada. Tapi kalau seandainya adanya sampai Desember 2022 juga nggak apa-apa. Yang Oh yang iya, penting 1 tahun kemarin. Ya, gitu ya Mas Nando ya. Sudah iya Bu. jelas? Oke. Mbak Rista mungkin Terus ada pertanyaan. Oke. Gimana? di, Gimana? itu tugasnya di print ya Bu? Iya. Jadi nanti di print ya. Jadi setelah kamu buat di print terus untuk validasi datanya kalau benar itu datanya kamu tidak mengarang, data jumlahnya itu tadi loh, ya. Nanti ditandatangani dan di stempel ya dari yang berwenang, yang memberi data. Oh iya, baik Bu. Ya, gitu aja, ya. Oke. Mbak Rista, ada pertanyaan Mbak Rista? Mbak Rista Gimana? ada pertanyaan tugasnya yang tadi? Jadi menyesuaikan ya kalau Mbak Rista karena posisinya di resto ya, jadi jumlah tamu yang ada atau apalah nanti bisa konsultasi kira-kira data yang ada di sana apa gitu. Ya Mbak Rista ya. Nanti bisa konsultasi lewat grup ya kalau mau menanyakan datanya apa ya. Kalau ada kesulitan nanti untuk pengambilan datanya juga boleh tanya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Mas Randu, Mbak Rista? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya? Paham ya? Oke, baik. Ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa saya close ya. Karena sepertinya ini sinyalnya juga agak-agak ini ya, agak tidak stabil. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi Mas Nando, Mbak Rista sebelum saya tutup? Kalau saya kemungkinan sudah cukup Bu. Sudah cukup ya Mas Nando ya. Ini Mbak Rista sepertinya sinyal ini. Baik, kalau Iya. seandainya tidak ada lagi, mungkin sekaligus saya akhiri ya untuk mata kuliah hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi di Sabtu depan ya. Dengan materinya adalah memprediksi ya. Jadi kita mencoba untuk memprediksi disesuaikan juga sama misalkan kayak Mas Rando memprediksi jumlah tamu yang datang atau yang menginap Mbak Rista jumlah tamu atau customer atau konsumen yang datang ke Janji Jiwa. Nanti disesuaikan. Kita akan belajar bagaimana cara memprediksi ya. Karena ini digunakan kalau seandainya nanti baik Mas Nando maupun Mbak Rista suatu hari nanti menjadi supervisor, jadi manajer, terus ditanya nih sama ownernya, targetnya kira-kira berapa nih? Nah, itu bisa memperkirakan. Kita akan belajar di sana. Seperti itu ya, Mas Nando, Mbak Rista. Baik Bu. Ya, sekali lagi terima kasih atas bergabungnya untuk mata kuliah hari ini, statistik pariwisata, statistik perhotelan. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, izin live. Baik Bu.